kamu yang punya nama yang lain dan juga yang beda dari orang lain. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Nah, kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu menentukan laporan. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat identitas yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka masih SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang kamu punya teman sekolah. Mereka boleh dengan sekolah. Kamu lalu menentukan berdasarkan profil asal daerah atau sekolah. Lalu anak baru pilihan fakultas. Kamu akan berkelompok dengan fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lagi berkaitan agama, warna kulit, dan berharap dapat perbedaan sendiri atau memberikan orang lain. Kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin bisa membicarakan yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari kesamaan identitas. Akhirnya, pernikahan dan itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Nah, kira-kira yang kalian tangkap ketika melihat video tadi, yang terbayang oleh kalian tentang apa? Apa yang jangan malu-malu sama mama. Kira-kira yang kalian tangkap itu malu. Ya, itu ceritanya kan kayak baru masuk kuliah, kayak kalian bisa masuk ke sekolah SMP. Kemudian kan dari SD, teman-teman SD ada yang masuk sama seperti kita di sini, gitu ya. Yang pertama kalian ini apakah langsung ke teman yang baru, main yuk, atau sama teman satu SD dulu? Iya dulu. Iya, ada teman SD dulu, gitu ya. Jadi yang sama seperti video tadi, gitu ya. Memang awalnya setiap orang itu kalau lihat identitas, ini satu SMA, aku ikut satu sekolah dulunya, sama satu sekolah dulu. Kemudian nanti setelah satu sekolah kan dibagi kelas yang lain, kelas 8A, B, C gitu kan ya. Nanti akan berkumpul identitasnya pasti ya baru orang yang baru. Kemudian nanti pasti akan memkelompokkan lagi, benar nggak? Meskipun memang identitasnya beda-beda, ada yang lahirnya tanggal lahir bulannya beda, kemudian agamanya juga mungkin ada yang beda, gitu ya. Maksudnya kita tetap ada toleransi, jadi tetap bisa gabung sama siapapun. Kemudian tadi ada yang mengatakan warna kulitnya berbeda, ada juga ya pasti kita temannya nggak sama rata wajahnya, kulitnya sama, udah nggak? Coba kita cek, sering kan? Jadi memang kita tidak usah melihat dari hal-hal yang seperti aku kan maunya satu lingkungan rumah aja mainnya, atau aku mau satu kelas aja, aku mau satu seperti apa, satu ekskul aja, pasti kan enggak ya, mainnya sama aku ya. Jadi dari video tersebut yang bisa kita simpulkan atau pesan yang dapat kita ambil, kita nggak boleh mengkelompokkan seseorang, gitu ya. Nah, mungkin itu ingin minta kalian untuk mengisi LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, judulnya tentang galeri diri. Tapi maksudnya galeri diri di sini adalah biodata, karena tadi berhubung tentang keberagaman identitas. Berarti di sini identitasnya masih beragam.
Ibu mau melanjutkan materi selanjutnya, itu silakan disimpan dulu di meja. Nanti boleh didapatkan setelah kita selesai acara, atau memang yang sudah seperti itu aja nggak apa-apa. Kemudian untuk materi selanjutnya ada konsep 2. Konsep 2-nya tentang apa? Gunakan standar diri sendiri. Kenapa menggunakan standar diri sendiri? Awal itu nanya, kalian pernah merasa minder nggak? Nah, di sini ada jawabannya. Yang pertama, setiap orang itu unik, pasti beda. Kemudian memang kita tidak bisa dibandingkan. Kemudian standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik, ya standar cantik menurut lagi dalam fisik tidak dijadikan patokan untuk kita. Contohnya ada iklan yang membuat seseorang itu dikatakan cantik atau ganteng ketika wajahnya putih. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau badannya langsing itu dia cantik. Nah, hal seperti itu lebih baik sekarang kita jangan betul, karena cantik menurut orang pasti beda. Untuk yang konsep ketiga ada yang namanya welas asih pada diri atau self compassion, atau welas asih kayak mencintai diri sendiri atau menyayangi diri sendiri. Gitu. Karena kebanyakan kalau kita tidak percaya diri maka kita nggak menghargai diri, betul nggak sayang sama diri sendiri. Yang pertama ada satu cara melatih mencintai diri kayak mengekspresikan cinta dan penerimaan diri. Jadi kita punya masalah ataupun kita senang ataupun sedih, ekspresikan ya. Jadi jangan sampai kita punya masalah pendem aja gitu ya. Boleh kalau ada yang punya masalah silakan bisa cerita di meja saat itu boleh. Jadi daripada dipendam sendiri, mengkal sendiri. Sama yang terakhir itu kita harus sadar bahwa semua makhluk punya pengalamannya. Jadi bukan hanya diri sendiri aja yang merasakan tadi lain pengalamannya itu yang merasa menyakitkan itu kebahagiaan bahagia baik ada juga manfaat mencintai diri. Satu, mengurangi stres, kemudian mengurangi depresi, sama mengurangi kecemasan. Jadi kalau kita yang pede-pede aja, kamu lah pede-pede kamu tahu berarti buat kalian mau malu ada wajah sempurna gitu kan, benar nggak? Cemas takut dilihat gitu. Tapi kalau kita yang pede aja, lewat mengalami atau kondisi rasanya mah benar. Yang terakhir meningkatkan kebahagiaan, ya sudah pasti. Nah, di sini ada yang namanya narsis. Bagi ini dampak terlalu berlebihan mencintai diri. Ada dampaknya kalau terlalu pede gitu ya. Yang pertama narsis. Tahu narsis kan ya? Jadi pokoknya menganggap diri paling wow, yang paling apa sih? Kayak gitu. Ternyata itu tidak tidak. Ada yang sedang-sedang. Sama yang terakhir mengasihi diri secara berlebihan, kayak menganggap dunia ini nggak peduli sama kita. Semuanya tuh kenapa sih aku tuh kayak gini? Kenapa sih aku kayak gini? Kadang-kadang kalau di titik lagi jenuh ataupun lagi stres ada ya. Tapi yang penting jangan berlebihan. Ibu ingin kita membentuk kelompok, ya. Satu kelompoknya 4 orang bisa sesuai dengan tempat duduk
Silakan nanti yang barisan pertama besar menghadap ke belakang, barisan selanjutnya saling berhadap-hadapan. Ya. Nanti ada tugas kelompoknya hanya menuliskan isi dari video ini. Bebas secara singkat saja, tidak apa-apa. Nggak harus semuanya dari sampai sebelumnya, nggak usah yang penting intinya saja. Cara penulisannya nanti bisa tulis nama programnya. Kemudian untuk yang lembar awal silakan untuk mengisi atau menceritakan tentang video ini. Kemudian yang sampingnya untuk nanti kalian bikin poster. Ini posternya sebisa kalian aja, tidak usah memaksakan. Bisa dimulai videonya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai Kualitasnya jelek ya. anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Di akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar itu. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting ingin meluruskan rambutnya karena standar umum wanita agung adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang yang begitu maju dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar dalam dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, dia yang dianggap ganteng itu berputih tebal. Apakah saat ini masih berlaku?
Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu, apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original, kenapa harus mati sebagai bagian orang lain?
Oke, untuk posternya nanti bisa dikerjakan di rumah, ya. Nanti kan ada tugas kedua. Nggak apa-apa itu nanti dikerjakan di rumah aja. Judulnya tentang tema hari ini, gitu ya. Nanti hari ini silakan untuk perwakilannya membacakan hasil yang sudah didiskusikan. Silakan. Siapa? Cuma bacain aja boleh, 2 orang aja. 1 orang aja boleh. Oke, silakan dibacakan isi dari videonya tentang apa. Alhamdulillah kita sudah ada yang maju. Apa namanya, biar satu dulu yang jadi contohnya, nanti pertemuan selanjutnya bisa dilanjutkan ya. Hari ini kita satu ke satu. Terima kasih. Kemudian mari kita simpulkan kegiatan hari ini. Kita membahas tentang apa aja berarti? Identitas ya. Identitas lembaga. Kemudian tentang apa? Minder, kepercayaan diri. Ya. Oke, ibu mau tanya kesan mengikuti kegiatan hari ini, apakah mengesankan? Ya. Apakah ada manfaatnya untuk kita? Terima kasih. Mungkin nanti ada yang harus diisi lembar evaluasi hasil, nanti disediakan linknya di grup kita ya. Nanti share di Google Doc. Kemudian nanti ada juga pembahasan mengikuti kegiatan hari ini sama masih di Google Doc, nanti dipilih di grup kelas seperti itu. Oke, mungkin hari ini cukup sekian. Mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, ada yang berbeda perasaan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.